Hello again everyone, welcome back again di Market Update. Dan di video update ini kita akan membahas secara lengkap apa saja yang disampaikan oleh Jerome Powell pada FOMC Press Conference tadi malam. Nah teman-teman, nanti untuk video Bitcoin update-nya akan saya update terpisah. Dan buat yang bertanya kapan live streaming, please guys help me support this video by reaching 1000 likes button ataupun di Bitcoin update 1000 likes button, dan kita bakal live streaming lagi this weekend. Alright, and teman-teman semuanya, kenapa sih kita perlu memperhatikan data yang disampaikan oleh The Federal Reserve pada malam hari ini? Dan kenapa sih kita perlu memperhatikan makroekonomi, apalagi Amerika Serikat? Jawabannya cuma satu teman-teman. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya kita harus mengerti kalau institusi dan klien-klien institusi ini adalah orang-orang pintar. Artinya mereka mengambil keputusan juga nggak cuma berdasarkan historical data pada Bitcoin, nggak cuma berdasarkan fundamental daripada Bitcoin, tapi mereka juga mengambil keputusan berdasarkan pergerakan atau dinamika perubahan daripada makroekonomi, terutama di Amerika Serikat. Karena institusi yang gede saat ini di Amerika, teman-teman. Dan mereka yang aktif melakukan transaksi di Bitcoin ETF spot. Ya, jadi ya kita harus memahami kondisi tersebut. Nah, titik beratnya atas FOMC tadi malam sebetulnya ada pada interest rate projection ya, di mana tahun ini angkanya itu tetap di 4,6%. Ini tuh sebenarnya sangat menarik guys, dalam arti sebelumnya market tuh sudah berpikir ini Jerome Powell bakal hawkish ya. Saya baca pun di mana-mana ya, analis Bloomberg, kemudian banyaklah kalau kita bilang dari pakar-pakar pelaku ekonomi, mereka melihat, atau expert ekonomi ini mereka melihat bahwa ya dikhawatirkan Jerome Powell bisa jadi hawkish. Kenapa? Karena berdasarkan data inflation yang kita lihat dari bulan Januari dan bulan Februari, itu angkanya sebenarnya cenderung tidak begitu baik, dalam arti sticky dan tidak turun sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi para pelaku pasar atau expert ekonom itu memikirkan bahwa ini jangan-jangan Jerome Powell bakal hawkish nih di pertemuan berikutnya, dan dia mungkin akan mengurangi ya interest rate projectionnya. Dalam arti yang tadinya 4,6%, jangan-jangan mau diturunin jadi 4,8% atau 4,9%. Yang artinya jadi kurang baik buat market. Tapi ternyata di luar dugaan, data yang dirilis malam hari ini adalah tetap di angka 4,6%. Jadi tadi saya sudah ngubek-ngubek ya, langsung ngecek teman-teman, dia punya istilahnya report ya, dari apa yang disampaikan di economic projection semalam hari ini. Jadi ada beberapa data penting yang perlu di-highlight oleh mereka, yaitu change in real GDP. Ini berhubungan dengan kondisi perekonomian di Amerika Serikat, kemudian unemployment rate, kemudian PCE inflation, dan core PCE inflation. Nah, ini bedanya apa? Kalau core PCE setahu saya ini di luar daripada harga daripada energi atau food ya, dan food ya. Harusnya dua ini teman-teman. Saya baca sebentar teman-teman ya, harusnya ada di sini nih. Nah, ini ya teman-teman ya. The price index for PCE excluding food and energy. Jadi di luar perhitungan harga bahan baku makanan dan makanan ya, serta energi seperti gasoline ya, bensin dan lain-lain teman-teman ya, atau listrik ya, termasuk salah satunya. Jadi itu di luar. Nah, kalau misalkan berdasarkan data ini, yang utama yang dilihat para pelaku pasar itu langsung ke sini guys ya, Federal Funds Rate pada 2024. Sementara ini pada pertemuan sebelumnya di bulan Desember tahun lalu itu ada perubahan dari angka 5,1% jadi 4,6%. Jadi begitu angka 4,6%, kita bisa lihat pada saat Desember ya, kalau kita ngelihat teman-teman, itu S&P 500 alias stock market di Amerika itu cenderung rally. Jadi per data itu dirilis sekitar tanggal 13 Desember, kita ngelihat nih ada spike ya pada candlestick-nya. Jadi dia nge-spike, naik bullish banget, dan semenjak itu sepertinya kita mengejar ke all time high yang baru. Jadi market tuh sebenarnya mulai confident per statement yang diberikan oleh The Federal Reserve, terutama dari masalah suku bunganya itu. Jadi yang tadinya 4,6% nih, ini maksudnya apa sih ya kalau teman-teman bertanya-tanya? Ini kan angka 2024. Jadi berdasarkan FOMC Economic Projection yang dirilis pada akhir kuartal 4 tahun lalu, itu menyatakan bahwa di 2024 The Fed akan memangkas suku bunganya. Awalnya itu ekspektasi di 5,1%. Jadi 2024 nih ya, sepanjang 2024, let's say di Desember 2024 deh, ya udah suku bunga The Fed akan di 5,1%.
Desember tiba-tiba berubah angkanya jadi 4,6%. Jadi market semakin confident. Wih, the Fed akan selesai nih quantitative tightening-nya. Kayaknya mereka sudah menganggap inflasi udah aman gitu. Turunlah angka jadi 4,6% dan kita bisa lihat market bullish semenjak itu, termasuk Bitcoin juga karena dia punya korelasi positif dengan stock market, dan setelah stock market all time high, nggak lama Bitcoin juga all time high, ya kan? Nah teman-teman sekalian, setelah kita ngelihat dari data tersebut, ternyata hari ini yang dimana Januari dan Februari data CPI-nya atau inflasinya itu cenderung tidak sesuai ekspektasi mereka. Ternyata mereka tidak mengubah proyeksi mereka. Mereka menetapkan bahwa tahun ini cut rate-nya itu tetap 3 kali atau 4 kali dengan ekspektasi target adalah di 4,6%. Nah, ini yang mengubah semuanya. Karena kalau kita ngelihat, teman-teman sekalian, sebenarnya rilis interest rate decision ya di bulan Maret. Ini saya ingat banget lah, beberapa waktu lalu tuh bahkan ya teman-teman, selain ada banyak orang yang percaya bahwa The Fed akan pangkas suku bunga pada bulan Maret. Bahkan saya tuh ada satu komen ya di kolom chat YouTube saya, itu dia bilang, kolom komennya nih, The Fed pasti akan pangkas suku bunga di bulan Maret. Nah, yang saya perlu ingatkan kembali adalah tidak ada yang namanya kepastian ya di market, teman-teman. Apapun bisa terjadi. Ya, apapun bisa terjadi. Bener-bener literally apapun bisa terjadi. Jadi kalau misalnya kalian merasa ini udah pasti bullish terus, ini udah pasti turun terus, ini udah pasti kecuali gerak ke kanan ya. Kalau chart gerak ke kanan, nah itu udah pasti ya, nggak mungkin enggak teman-teman ya. Tapi in the end, ya Fed interest rate decision ketika angkanya sebenarnya sama, ini sebenarnya nggak bagus buat market. Kenapa? Karena jika The Fed mempertahankan suku bunga untuk jangka waktu lebih lama, resikonya itu bukan secara langsung ya, juga bukan kayak kita makan cabai tuh langsung pedes teman-teman, nggak seperti itu. Dampaknya itu biasanya delay atau cenderung tertunda. Karena kalau kita ngelihat unemployment rate pada bulan Februari itu angkanya turun dari 3,7% jadi 3,9%. Maksud saya naik, teman-teman. Jumlah pengangguran di Amerika Serikat meningkat sangat drastis kalau 0,2%. Dan itu disebabkan oleh apa? Ya harusnya masalah perkreditan ya. Orang mau kredit untuk usaha ya susah ya kan, ibaratnya saya pengusaha nih pengen ekspansi bisnis ya, saya mau kredit, waduh suku bunganya mahal. Nah itu kan jadi mikir-mikir lagi teman-teman. Kemudian apalagi pengaruh yang bisa dibilang nggak begitu baik, yaitu di housing market ya. Housing market tuh artinya di sektor perumahan ya kan, karena orang beli kan biasanya pakai KPR lah ibaratnya gitu loh, kredit kepemilikan rumah. Nah ketika mereka melakukan kredit dengan suku bunga yang cenderung tinggi ya, mereka juga pikir-pikir kalau setahun suku bunganya 5%, ya 10 tahun dari 50% teman-teman ya, dan itu nggak mungkin di angka yang sama kan, pasti fluktuatif naik dan turun, jadi penuh dengan ketidakpastian. Dan mungkin para pelaku pasar atau para ya pembeli rumah ini ya akan berpikir 2-3 kali sebelum mereka memutuskan untuk mengambil rumah. Ya itu pertimbangannya teman-teman. Jadi ketika Fed Fund Rate-nya itu sebenarnya tetap berada di angka yang sama, itu sebenarnya nggak bagus. Cuman kenapa reaksi market malam hari ini positif? Kita bisa lihat Bitcoin akhirnya nge-rebound ya. Reboundnya tuh precise lagi di area yang kemarin kita sempat anticipate around $61,000 ya, sekitar $61,000. Kalau pada perspektif time frame daily itu benar-benar pas banget key levelnya ya. Di previous video kita ada sempat bahas, dan nanti kita akan bahas lagi secara lengkap di video terpisah. Nah teman-teman sekalian, jadi yang bikin market hari ini happy itu adalah angka ini nggak naik ya, bersyukur banget lah. Kalau misalnya angka ini naik, misalkan contoh nih ya, Federal Funds Rate tiba-tiba Desember projectionnya naik deh, angkanya jadi 4,8%. Waduh ya, sorry teman-teman, salah. Federal Funds Rate yang atas ya, December projection adalah projection Desember lalu ya. Jadi dari data ini ya 54, 4 nih, 46, 36 sama 29 itu diimport ke sini. 46, 36, 29 ya, biar kalian mengerti. Nah, Federal Funds Rate yang di atas ini kalau jadi 4,8%, ini market malam ini harusnya dump, teman-teman. Bukan malah nanjak. Ya, untungnya angkanya sama 4,6%. Jadi market tuh agak lega gitu. Ditambah setelah kita menunggu ya. Jadi tadi saya waktu inform ya sekitar update itu istilahnya dia mengeluarkan angka itu ya teman-teman. Saya langsung sempat ada update ya.
melalui grup Telegram. By the way, kalau kalian mau gabung grup Telegram, it's free. Cek aja di kolom deskripsi, itu ada link untuk gabung ke Telegram ya, dan gratis teman-teman. Jadi kadang-kala saya suka kasih update juga kayak gini ya, ini seputar Celestia. Kemudian kemarin kayaknya kita sempat bahas juga seputar Manta ya, dan ada Ondo juga ya. Ondo kalau kita lihat dari live streaming sebelumnya nih ya, ini update-nya teman-teman udah cukup lama, sekitar ya kita expect Ondo bisa pullback sampai 0,38, dan ternyata hari ini Ondo naik loh, luar biasa sampai 0,55, bahkan tadi sempat $0,6. Luar biasa teman-teman. Masih bisa nanjak nggak? Ya mungkin ya. Tapi kalau teman-teman ya balik lagi, kalau agree ya, video ini atau next video mencapai 1000 likes, kita live streaming lanjut lagi update-nya teman-teman, right? Nah, jadi dengan kondisi tersebut ya, tadi saya langsung inform ke teman-teman sekalian, dan saya cuma butuh satu konfirmasi lagi, yaitu dari Jerome Powell-nya. Dan ternyata sepanjang Jerome Powell memberikan statement press conference, ya so far so good gitu ya. Yang berubah dari statementnya cuma satu ya, job gains have moderate since early last year but remain strong. Ini dicoret, sekarang jadi remain strong. Udah, itu doang yang berubah teman-teman. Jadi The Fed menganggap bahwa ya kita bisa bilang non-farm payroll yang dirilis ya, baik itu pada Februari maupun pada Januari, itu dianggap masih positif ya, belum di bawah 200.000, mungkin dianggap masih sangat-sangat positif. Itu aja mungkin pertimbangannya ya yang dilihat oleh The Fed dari segi statement yang berubah. Selebihnya beberapa yang saya highlight di sini. Satu, higher inflation data hasn't changed its overall trend downward. Untungnya, balik lagi nih teman-teman ya, untungnya CPI dan PPI yang dirilis Januari sama Februari memang angkanya naik, tapi buat Jerome Powell dan kawan-kawan, which is anggota-anggota FOMC atau anggota The Fed, mereka berpikir bahwa ini tidak mengubah storyline atau cerita secara keseluruhan, di mana sejauh ini dari sepanjang tahun 2023 itu inflasi terus-terusan turun sesuai dengan ekspektasi mereka ya, dan untuk membawa inflasi turun sampai 2% ya, of course jalannya nggak akan mulus gitu loh. Kalau dia bilang sometimes we have bumpy road ya, bumpy road tuh kayak ya jalan yang berguncang-guncang ya, kalau jalanan tuh nggak rata teman-teman, ada bebatuan dan lain sebagainya. Jadi menurut mereka kita nggak akan overreact dengan hanya dua data itu saja yang menunjukkan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tapi mereka juga tidak akan mengabaikannya. Itu mungkin jadi warning aja untuk next meeting, kalau data ini pernah naik angkanya ya, tidak sesuai ekspektasi mereka, tapi bukan berarti mengubah keseluruhan. Itu penting teman-teman. Nah, lalu salah satu yang juga di-highlight ya, yang dipertanyakan adalah masalah balance sheet, teman-teman. Ini memang masih menjadi pertanyaan saya juga. Terus terang tadi waktu saya lagi ngobrol sama teman-teman di Advance Group, kita ada meeting dulu pre-FOMC ya, sebelumnya. Jadi sekitar jam berapa ya? Kayaknya jam 8.30 sampai sekitar jam 11-an lah, kita udah ada live streaming duluan, teman-teman. Pembahasan yang hot itu adalah, yang jadi pertanyaan besar saya ya, apakah bull run kali ini benar-benar bisa sama dengan 2021? Karena sebenarnya satu faktor yang sangat membedakan ya, dan ini sangat-sangat signifikan kalau menurut pandangan saya, itu adalah masalah 2021 itu kita dapat suntikan dana ya dari The Fed, teman-teman. Dan total angkanya itu sangat-sangat fantastis ya, ada kenaikan balance sheet dia yang luar biasa tinggi semenjak dari 2020 pasca COVID-19. Jadi mereka suntik dana masuk ke market. Dan kalau kita ngelihat US M2 money supply, ini sebenarnya salah satu patokan yang kita harus sadari teman-teman, bahwa pada kala itu market sangat bullish juga disebabkan oleh suntikan dana yang luar biasa oleh The Fed ketika COVID-19 berlangsung. Ya, begitu masuk ke bulan Februari, boom, meletus langsung, naik. Ya, cetak uangnya luar biasa banyak diedarkan melalui balance sheet ini. Jadi memang kalau kita ngelihat ini kan angkanya terus turun ya. Apakah ini akan mempengaruhi market secara keseluruhan? Harusnya sih pada satu titik nanti ketika The Fed melakukan pivot ya, lagi-lagi dia suntik dana, lagi-lagi dia beli obligasi, dia edarkan lagi melalui surat utang ya. Itu mungkin akan menjadi salah satu faktor pendukung juga untuk market kembali mengalami rally lebih impulsif lagi. Makanya itu yang mungkin sebenarnya menjadi satu concern saya, dan ternyata bukan saya doang, tapi kita ngomong publik termasuk para komentator lagi ya, para reporter juga bertanya gitu loh, gimana menurut dia, dan dia menjelaskan secara keseluruhan atau secara umum komite belum ada ngebahas seputar itu ya, tapi
consistent with the plan we have previously issued. Jadi memang kalau dilihat dari statementnya Jerome Powell, intinya balance sheet ini tetap akan seperti yang sebelumnya dia sudah sampaikan ya pada saat pertama kali dia mengumumkan soal kuantitatif tightening. Ya saya lupa tadi ada artikelnya di sebelah mana teman-teman ya. Karena intinya menjelaskan tentang the Fed itu terus-terusan nggak memperpanjang ya surat utang yang dia beli sebelumnya dari si para perbankan ini. Dalam artian ya mereka nggak mau suntik duit lagi ke perbankan itu. Mungkin sebelumnya kan kalau kita ngelihat sempat ada nge-spike nih ya. Nah ini kan harusnya adalah bank term funding program ya, sempat dikeluarkan kebijakannya untuk membantu perbankan-perbankan yang sempat hampir pilot ya pada saat itu untuk support mereka supaya mereka tetap punya likuiditas ke para depositor dari perbankan itu. Jadi kalau misalkan saya nih sebagai nasabahnya mau narik duit ya itu masih bisa gitu karena ada bank term funding program tadi, BTFP singkatannya ya. No decision yet on the balance sheet reduction, Powell ya, dia bilang seperti itu. Jadi menurut dia biarkan dulu untuk sementara waktu ini. Nah lalu yang saya highlight berikutnya adalah ultimate-nya nih teman-teman. Dia menjelaskan bahwa kita percaya policy rate kita saat ini sudah merupakan di puncak daripada siklus saat ini ya, dan dengan kondisi seperti itu economy evolves broadly as expected ya, tetap berjalan seperti sebagaimana mestinya ya, tidak mengalami crash landing which is orang-orang khawatir terjadi resesi ekonomi, dan it will likely to be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. Nah begitu dia ngomong statement ini market yang bikin Bitcoin-nya tiba-tiba nanjak lah per pergerakan tadi malam teman-teman ya. Jadi itu mungkin menjadi satu kunci utama ya yang disampaikan oleh Jerome Powell, menjelaskan bahwa ya ini dianggap tetap dovish ya. Di sini juga pengamat bilang ya, the details are quite dovish ya because they're leaving rate cut on the table even while projecting slightly higher inflation and more economic growth. Ya, itu yang dimaksud adalah ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat angkanya sebenarnya di tahun ini ya teman-teman, kalau kita ngelihat Desember inflation ya, projectionnya Desember tuh tahun lalu ya, yang bulan tahun lalu nih, yang ini nih teman-teman ya, angkanya nih, ini sebenarnya angkanya diekspektasi jadi 2,1% pada 2025 next year. Kita lihat dari 2,1% ini naik jadi 2,2%. Jadi The Fed percaya belum bisa sampai 2,1% ya, tapi paling nggak 2,2%. Sementara core PCE inflationnya itu naik 0,2%. Nah ini begitu data ini dirilis sama The Fed, ya publik berpikir, waduh keren juga nih ya Jerome Powell, tumben-tumbenan walaupun proyeksi angka inflasinya tetap tinggi dan economic growth-nya bisa dibilang cenderung malah melemah. Kalau kalian lihat nih GDP nih ya 2024 Desember proyeksinya itu di 1,4%, turun jadi 2,1%, kemudian 1,8% naik jadi 2% ya, bisa dibilang agak membaik tapi nggak terlalu signifikan banget. Tapi Jerome Powell bisa tetap membiarkan ya rate cut tahun ini itu ekspektasinya adalah tetap 3 kali atau mungkin 4 kali. Jadi ini mungkin dianggap sangat dovish, dan per statement ini saya rasa sekaligus menutup ya bahwa ya bisa dikatakan bahwa meeting tadi malam Jerome Powell dovish. That's it. Titik teman-teman. Dan so far reactionnya gimana? Ya sejauh ini kita create video ya. Per video ini saya buat S&P naik 1%, Nasdaq naik 1,4%, Bitcoin naik 7,2%. Alright, so teman-teman sekalian, sekian yang bisa saya jelaskan seputar FOMC press conference tadi malam. Apa yang disampaikan oleh Jerome Powell kesimpulannya adalah cukup dovish, mensupport untuk market tetap dalam keadaan bullish. So hopefully kita tinggal satu teman-teman sebenarnya ujinya ya, emang uji nyali ya teman-teman ya. Tinggal satu, maksud saya tantangan kita yaitu besok ya Jerome Powell mau ngomong lagi jam 8 malam. Nah ini kita nggak tahu dia bakal ngomong apa. Cuma kalau udah ngasih clear statement di malam hari ini, nggak mungkin dong besok tiba-tiba dia berubah pikiran ya kan. Itu aja sih teman-teman. Besok nih dalam arti Jumat ya, bukan Kamis ya, karena member kita tadi ada yang salah. Dia cek Kamis nggak ada kok. Ya memang bukan Kamis pak, besok hari Jumat. Kamu belum tidur, makanya merasa ini udah besok ya. Intinya itu teman-teman. Alright, so thank you very much guys for watching this video. Don't forget to leave the likes button if you like pemaparan apa yang saya sampaikan melalui video ini. Dan sampai jumpa kembali di update berikutnya untuk Bitcoin. Cheers, God bless to everyone, and see you guys again soon. Bye guys.